Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video hari ini pemirsa mengenai hospital ya. Ada satu video bertajuk heran dengan jumlah bil hospital di Malaysia. Jadi sudah 2 bulan menabung untuk biaya hospital. Las ya suaminya ini kaget pemirsa ya, terkejut sebab di luar sangkaannya ternyata biaya bersalin di hospital Malaysia ini berbanding dengan di kampungnya. Seperti apa? Jom saksikan bersama-sama. Halo semuanya, apa kabar? Yang belum subscribe dan belum kenal channelnya, tolong di subscribe ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang Cantiknya, suami Kak nih. warga negara Indonesia ketika kali pertama dia menghantar istrinya Oh. bersalin di rumah sakit ataupun di hospital. Di dalam sang suami merasa gembira sebab mau menimang. Wek, wek. Menimang atau Cahaya hati. mendapatkan cahaya mata. Iya. Untuk kali yang pertama, anak pertama Oh. di tahun 2010. Di dalam kegembiraan dia sebenarnya ada terselit rasa takut, ada terselit rasa cemas. Mau tahu sebabnya apa? Simak videonya. Asik. Di subscribe ya. Oh, jadi suaminya orang Indonesia. Istrinya macam logat-logat Sabah ataupun Sarawak agaknya. Kan, pemirsa? Hai semuanya. Sebelum meneruskan untuk menonton, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel Mami Yeskel. Terima kasih. Jadi ketika kali pertama waktu suami sudah tahu hari saya mau melahirkan, dia sudah cemas sebenarnya, dia sudah takut, dia sudah rasa khawatir ya. Tapi sebelum Wah, kita sepertinya langsung anak ke ini saat dua-dua saya mau laki-laki ya, melahirkan, macam saya. ada beberapa perkara yang dia merasa, wow Malaysia ini bagus, wow Malaysia ini indah, wow Malaysia ini dan sebagainya, sampai dia pun mau berterima kasih kepada kerajaan Malaysia di ketika itu. Sebab apa? Pertama, kalau di Malaysia, mungkin di tempat lain pun sama lah ya, di Indonesia pun sama mungkinnya. Jadi setiap ibu hamil yang sudah register di klinik ataupun di tempat hospital, tempat orang check up. Kalau di Indonesia Jadi kita puskesmas. tuh every month ataupun setiap bulan akan pergi check up. Jadi ketika kita pergi check up itu tidak ada bayaran, 1 sen pun tidak ada bayaran. Jadi free. Jadi waktu itu suami merasa, hah, tidak ada bayaran. Kalau di Indonesia setiap kali pergi itu pasti ada bayaran. Itulah salah satu keistimewaan atau yang membuatkan dia rasa terkejut betapa Kagum lah bagusnya di kan. Indonesia. Itu yang Oke. pertama. Tapi check up nggak pernah diantar. Iya betul. Waktu saya hamil dari bulan kedua, ketiga dan seterusnya, kalau saya pergi check up itu saya sendiri berangkat di Wah, kliniknya. mandiri ya kan? Sebab waktu itu dia tidak boleh ambil cuti sebab dia pun kerja makan gaji ya, sangat sibuk di kilang waktu itu, jadi dia tidak ada kesempatan untuk antar saya, jadi saya yang pergi sendiri sampai usia 9 bulan mengandung, tunggu hari pun saya pergi sendiri ya, begitu. Wow. Jadi sekarang kita dengarkan Wonder Mami nih. pendapatnya tentang Malaysia ataupun bagaimana reaksi dia ketika tahu biaya hospital saya sekian. Oke, ayo kita Ya, dengar ceritanya pemirsa. waktu tahun 2010 sekitar bulan 4 lah sebelum Udah lama ya. anak pertama kami lahir di ISKL. Jadi bulan 4 Hospital KL. dari gaji bulan 4 dan bulan 5 saya sudah standby mempersiapkan untuk menyisihkan untuk biaya kelahiran anak pertama. Oh, Jadi singkat Nabung ceritanya di situ sehabis Judith lepas melahirkan dari rumah sakit, dari hospital, sebelum keluar saya terima bill untuk membuat bayaran semua. Jadi saya pergi ke counter, ke kasir pembayaran. Dan saya lihat, saya baca satu persatu biaya untuk cost operasional untuk di hospital. Waktu itu terkejut saya, sangat murah. wow. Ternyata Berapa? hanya 59 ringgit. Tidak sampai. Wah, mahal tidak itu. sampai 60 ringgit. Mahal. Jadi itu pengalaman saya yang sangat saya boleh terkejut, karena yang saya tahu di Indonesia biaya untuk lahiran itu Sangat mahal. sangat mahal. Oh. Dari pengalaman dari
adik-adik saya yang ada di Indonesia. Waktu saya Oh masih, ya, di Indonesia udah ada sama-sama BPJS keluarga kan. di Indonesia, mereka posnya tinggi. Jadi ini pengalaman pertama, first experience untuk saya bahwa melahirkan di Malaysia sangat murah. Nah, di situ saya bersyukur pada Tuhan, dan tentunya saya berterima kasih juga dengan kerajaan Malaysia. Ternyata Banyak subsidi kan. subsidi untuk hospital di warga negara yang masuk di hospital di Malaysia memang sangat Diutamakan. sangat dijaga Oke. warga negaranya. Di Malaysia itu sangat murah dan berpatutan. Nah, terus apalagi yang indahnya waktu itu kan saya melahirkan di hospital Selayang ya, di hospital Oh. Selayang. Selangor ya. Di Selangor. Anak kedua agaknya ya? Nurse-nya nurse perawatnya tuh sungguh bagus sekali. Ramah. Suster saling kalau di bantu. Indonesia ya. Kan kalau wanita habis bersalin kan banyak yang mau ditukar, pun dia bantu saya tukar. Jadi mereka tuh tidak rasa geli, tidak marah-marah. Tidak seperti yang saya dengar sebelum saya ke hospital, mereka bilang hati-hati kamu, nanti perawatnya tuh marah-marah, galak. Saya sampai sana ternyata tidak, mereka semua bagus, Friendly. sangat friendly. Jadi saya pun merasa terhibur lah ya. Sudahlah murah, perawat dokternya bagus, terus tempat kami tidur pun bagus. Apalagi saya ketika itu sebelum melahirkan saya sudah 2 malam. Setelah Oke. melahirkan tuh 3 malam kalau tidak salah. Jadi total harinya tuh 5 hari di rumah sakit. Oh, lumayan 5 hari di rumah sakit hanya lama bayar ya? 50 lebih saja. Oh, 50 ringgit. Saya 5 ada hari. komplikasi gak dipanggil sebab waktu itu bayi saya besar, terus saya harus tambah darah lagi dua paket ya. Wah, Yang termasuk kemudian murah lah memang itu. terserah. Memang Tambah dinyatakan darah saya lagi. harus, tambah darah, kalau tidak bisa mengancam nyawa saya. Yang satunya lagi saya ada ambil suntikan epidural. Jadi nurse bagi tahu kalau epidural di hospital swasta itu lebih kurang 800. Oh my god, swasta ya. Jadi saya pun merasa bersyukur sangat sebab saya dirawat di Malaysia. Yalah, Free hospital epidural. kerajaan murah kan. Selain check up bulanan tanpa biaya, melahirkan murah, terus nurse-nya juga bagus. Yang selebihnya adalah kan saya 3 hari di hospital Selayang setelah melahirkan. Jadi yang mandikan bayi itu bukan saya, perawatnya. Wow. Setiap pagi itu ada jamnya, kalau sudah jam 7 setiap bayi di dalam itu dimandikan ikut giliran. Jadi saya merasa leganya, senangnya di sini sebab ada yang mandikan. Waktu itu orang tua saya semua ada di Sabah, Oh, orang Sabah. Borneo, di Malaysia. ya di timur Malaysia kan. Iya. Nah, Sabah itu di timur Malaysia. Satu pulau dengan Kalimantan. Jadi orang tua saya di sana belum datang, dan yang buat dia terperanjat lagi selain kos-kos tadi ini adalah dia boleh nampak dengan mata sendiri anak dia lahir ya, sebab waktu itu Boleh masuk saya, labor room. bukan wajib lah, tapi dibenarkan suami atau sang ayah masuk melihat proses kelahiran anak dia. Jadi sebelum dia masuk pun nurse sudah tanya, kamu adakah akan hitam atau kamu akan takut tengok dalam kalau di dalam kan? Tapi dia masuk juga dua Wah, anak, nge-lag dia ikut pemirsa. malam. Ya itu syukurnya, jadi saya pun diberi kekuatan. Support. Ya dia support saya waktu itu ya, apalagi yang anak pertama tuh terlalu Excited. sukar bagi saya Hmm. waktu itu. Jadi hanya begitu saja perkongsian dari kami berdua tentang keindahan Malaysia, tentang bagaimana jika pasangan salah satu suami istri adalah warga negara asing yang tinggal di Malaysia. Jadi untuk rekan-rekan di luar, kalau ada yang mau bertanya bagaimana proses perkawinan antara dua negara, boleh DM saya. Oke, itu dia pemirsa. Terkaget-kaget suaminya. Ternyata suaminya itu tidak menyangka ya, bill hospital jika bersalin di Malaysia ternyata sangat murah. Jadi untuk pengetahuan pemirsa, di Malaysia juga ada sebagian hospital yang tidak memperbolehkan suaminya ikut ya ke labor room macam itu kan.
sepengalaman saya ya. Jadi saya waktu bersalin tuh saya akan tanya dulu pihak hospital apakah suami boleh masuk labor room atau tidak begitu. Karena ya jujur aja ya pemirsa, kita ini kalau mau bersalin ya, melahirkan anak kita begitu, kita perlu semangat dari suami begitu kan. Nah, untuk BPJS yang disebutkan tadi itu kan ditulis BPJS ini ada yang bayar, ada juga yang tidak bayar. Itu adalah kartu miskin pemirsa ya. Setelah saya cari-cari tahu dan setelah saya baca-baca komentar-komentar teman-teman kita di Indonesia, kalau yang tidak bayar itu katanya itu adalah kartu miskin atau KIS, itu yang memang bantuan orang yang tidak mampu lah begitu pemirsa. Dan BPJS itu seperti insuren tapi berbayar namun tidak mahal ya kan. Nah, saya juga kaget ya, ternyata setelah 5 hari ya akak nih di hospital setelah bersalin udah tambah darah, injek lagi ya. Biaya persalinan itu hanya dicas Rp50 saja. Itu memang sudah murah ya pemirsa. Sangat salut ya. Dan saya tahu ya kan di Malaysia memang sangat diutamakan kesehatan. Kalau kita dengar pengalaman mereka itu ya, apalagi suaminya udah nyicil-nyicil ya, menyisihkan gajinya, uangnya untuk disimpan, ditabung untuk biaya persalinan, karena dipikirnya ya biaya persalinan di Malaysia ini mahal seperti di kampungnya. Ternyata setelah istrinya selesai bersalin ya, sudah diperbolehkan pulang, jadi dia sudah diwajibkan untuk membayar ke kasir begitu kan. Dan setelah di kasir dia tahu pemirsa bahwa harga bayaran yang perlu dilunaskannya hanyalah Rp50 Malaysia saja. Dia sangat kaget pemirsa. Jangankan dia, saya juga kaget. Ini first time loh saya dengar pengalaman yang suaminya orang Indonesia. Biasanya kita dengar kan macam saya suami saya orang Malaysia, saya orang Indonesia, melahirkan di sini begitu. Ternyata setiap orang yang menikah dengan orang Malaysia itu, tidak kira laki ataupun perempuan, wajib ya sudah mendapatkan subsidi juga karena istri atau suaminya adalah warga negara Malaysia begitu pemirsa. Jadi sangat bersyukur ya pemirsa ya kan. Dan untuk pengetahuan juga untuk pemirsa, kalau sudah bersalin, ini pengalaman saya ya, saya nggak tahu sekarang prosedur itu masih dijalankan atau tidak. Jadi kalau sudah pulang dari hospital ya, rumah sakit, nanti dari hospital itu udah dikasih temu janji pemirsa ya. Jadi nanti nurse atau suster dari klinik atau puskesmas di dekat rumah kita akan datang ke rumah kita pemirsa. Dia akan cek baby kuning atau tak ya, cukup susu, bagaimana keadaan ibu, dan maaf cerita keadaan ibu juga ya setelah bersalin itu akan dicek apa ada sakit-sakit yang dialami setelah pulang dari hospital begitu. Memang sangat teliti di sini. Susternya ya, nurse-nya dari puskesmas tuh datang ke sini pemirsa, ke rumah kita untuk ngecek, bukan kita yang datang ke sana. Tapi kalau nanti setelah nurse itu datang ke rumah, didapati anak kita kuning, nah maka kita harus update ke klinik berdekatan rumah kita lah begitu kan. Karena sangat berbahaya ya kalau baby kuning begitu pemirsa. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa. Dan saya juga punya pengalaman yang sama dengan kakak ini ya. Dulu sebelum bersalin anak yang sulung tuh banyak sangat cerita-cerita mistis yang saya dengar tentang nurse-nurse di Malaysia ini. Ternyata setelah saya alami tidak, nurse-nurse-nya baik begitu. Anak kita nangis, macam anak saya nangis, mereka bopong, gendong begitu. Mereka care, peduli macam itu kan. Memang udah tugas mereka begitu kan. Ya saya yakin di mana saja itu pasti sama ya kan kejadiannya begitu. Oke, jadi begitu saja di video hari ini ya pemirsa. Kalau pemirsa ada hal-hal yang ingin ditanyakan oleh family ini, boleh dikunjungi ya
Silahkan dikunjungi channelnya, di subscribe, di like, dan juga di follow Instagramnya. Begitu ya pemirsa. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga. Terima kasih. Bye-bye.